Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Melalui video ini, kami akan memaparkan materi media pembelajaran berbasis Android. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, namaku Levin. Halo guys, saya Nuri. Halo, saya Mami. Hai teman-teman, nama saya Intan. Halo guys, aku Ulfa. Halo guys, dan saya Sabit. Selanjutnya, apa saja sih yang dibahas dalam video ini? Yang pertama ialah media pembelajaran berbasis Android. Termasuk di dalamnya ialah Gawai sebagai media pembelajaran dan aplikasi Android sebagai media pembelajaran, kelebihan dan kekurangan, serta contoh penerapannya pada materi pembelajaran. Yuk, simak videonya. Media pembelajaran berbasis Android merupakan media pembelajaran yang biasanya sudah berbentuk sebuah aplikasi pendidikan ataupun aplikasi yang memuat materi dan bahan belajar siswa. Aplikasi nantinya akan diakses melalui gawai. Penggunaan gawai sebagai media pembelajaran juga akan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, karena bentuknya yang simpel dan aksesnya yang luas, sehingga gawai mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang gawai sebagai media pembelajaran. Penggunaan gawai sebagai media pembelajaran sangat menunjang proses pembelajaran karena peserta didik menjadi lebih mudah dalam mencari materi pelajaran yang dibutuhkan. Dapat juga memberi kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mengakses materi pelajaran lebih luas yang mungkin saja materi tersebut belum pernah diajarkan oleh pendidik, serta bentuknya yang simpel. Dengan aksesnya yang luas sehingga gawai mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Penggunaan gawai sebagai media pembelajaran juga akan memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik. Selanjutnya ialah aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Aplikasi Android harus mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi dan harus mampu merangsang peserta didik untuk selalu mengingat apa yang sudah dipelajari. Selain itu, penggunaan aplikasi Android sebagai media pembelajaran harus memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria aplikasi pembelajaran Android, yang pertama ialah kemudahan navigasi. Kemudahan navigasi artinya sebuah program media harus dirancang sesederhana, serapi, dan seindah mungkin. Yang kedua ialah ada kandungan kognisi. Yang ketiga ialah pengetahuan dan presentasi informasi. Pengetahuan dan presentasi informasi adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri. Apakah program itu telah memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembelajar atau belum. Yang keempat ialah integrasi media. Integrasi media yaitu media itu harus bisa mengintegrasikan aspek tujuan pembelajaran, materi yang harus dipelajari, variasi metode yang digunakan, dan kemampuan si pembelajar. Kriteria kelima ialah untuk menarik minat pembelajar. Program media harus mempelajari tampilan yang artistik dan tak lupa estetika juga merupakan sebuah kriteria. Serta yang keenam, fungsi secara keseluruhan. Artinya, program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar, sehingga pada waktu selesai menjalankan sebuah program, dia akan merasa telah belajar sesuatu dengan nyaman dan menyenangkan. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan media berbasis Android. Media pembelajaran berbasis Android tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bahas yang kelebihannya dulu ya. Kelebihan media pembelajaran berbasis Android meliputi 1. Mendukung perkembangan pendidikan. Menggunakan gawai dan tablet memberikan siswa memiliki akses yang mudah terhadap pengetahuan. Tentu saja hal tersebut dapat mendukung dunia pendidikan. Siswa saat ini memiliki akses ke berbagai sumber mulai dari diagram, artikel, esai, dan informasi akademik lainnya yang dapat meningkatkan prestasi siswa di dalam kelas. Yang kedua yaitu interaksi.
Ketika seorang guru menanyakan soal kepada siswa atau dosen kepada mahasiswa, sejenak kebanyakan dari mereka menjadi gugup, berpikir bahwa dirinya mungkin berada dalam kesulitan. Dengan mobile learning yang terdapat di Android, komunikasi antara guru dan siswa akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu manajemen atau pengelolaan. Kemampuan setiap siswa dalam kegiatan belajar tidak ada yang sama. Masing-masing memiliki cara mereka sendiri dalam menyerap informasi. Maka dari itu, setiap siswa memerlukan strategi untuk belajar yang berbeda-beda. Melalui Android, siswa dapat belajar dengan caranya sendiri. Mereka dapat mempersonalisasikan dirinya dan menikmati kegiatan belajar. Yang keempat yaitu akses yang lebih luas. Selain memiliki akses pendidikan daring dengan menggunakan gawai dan tablet, siswa sekarang memiliki akses ke pakar. Yang kelima yaitu membantu pendidikan bagi siswa kekurangan fisik. Dengan adanya teknologi Android yang terus dikembangkan, dapat digunakan untuk membantu siswa dengan ketidakmampuan belajar. Selain itu, juga dapat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keenam yaitu kemudahan pengoperasian. Sistem Android sangat mudah untuk dijalankan, sama halnya pada sistem operasi Windows yang ada pada komputer. Bagi pengguna yang belum terlalu terbiasa menggunakan gawai, pengguna hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk bisa mempelajari sistem Android. Selanjutnya yang ketujuh, tersedia berbagai pilihan aplikasi pembelajaran. Dengan perkembangan teknologi, tersedia jutaan aplikasi pilihan yang menarik. Dari mulai aplikasi gratis hingga aplikasi berbayar. Pengguna dapat mengunduhnya langsung di Google Play Store atau App Store yang tersedia pada gawai. Materi selanjutnya mengenai kekurangan media pembelajaran berbasis Android. Yang pertama, ukuran perangkat. Ukuran gawai selain menguntungkan juga terdapat kerugian, dikarenakan ukurannya yang relatif kecil sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang atau dicuri dengan mudah. Selain itu, layar yang terdapat pada gawai juga dapat membuat kerusakan mata pengguna dalam jangka waktu yang panjang jika tidak berhati-hati dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, daya baterai. Gawai paling hanya memiliki waktu sekitar 4-6 jam dalam produktivitasnya, bergantung pada kapasitas baterai masing-masing gawai. Setelah baterai habis, siswa harus melakukan pengisian ulang. Aplikasi seperti mobile learning pun tidak dapat digunakan apabila baterai dalam keadaan kosong. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Gawai memiliki penyimpanan yang terbatas dalam menyimpan file besar atau banyak. Apabila kapasitas penyimpanan pada gawai penuh, maka siswa harus pintar-pintar memilih file yang sudah tidak diperlukan untuk dihapus, sehingga akan memberi ruang kosong untuk dapat menyimpan file baru. Yang keempat yaitu lambat. Karena banyak merek dan tipe gawai Android, maka spesifikasinya juga berbeda-beda. Gawai Android yang memiliki spesifikasi rendah atau low end biasanya hanya untuk penggunaan yang simple dan ringan. Namun, apabila dipaksa untuk memproses file yang cukup besar, maka gawai akan berjalan lambat. Yang kelima yaitu tidak semua gawai mendapat pembaharuan. Kekurangan yang sering dirasakan pengguna Android adalah tidak semua gawai mendapat pembaharuan. Merek gawai rata-rata memberikan pembaharuan untuk produknya selama 2-3 tahun. Setelah itu, merek gawai hanya memberikan pembaharuan dalam bentuk keamanan. Namun, untuk tipe gawai yang berspesifikasi tinggi, biasanya mendapat pembaharuan lebih lama. Dengan demikian, untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Android, pengguna dapat memilih merek gawai yang memiliki kualitas unggul dan memilih spesifikasi yang sesuai, sehingga pengguna dapat menghindari kelemahan-kelemahan yang ada pada media pembelajaran berbasis Android. Selanjutnya yaitu contoh penerapan media pembelajaran berbasis Android. Di sini kami memberikan 3 contoh aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran. Yang pertama yaitu aplikasi Cemondro. Aplikasi Cemondro ini digunakan khusus untuk materi kelarutan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua yaitu aplikasi Ruang Guru. Seperti yang kita ketahui, Ruang Guru merupakan salah satu startup teknologi dan pendidikan terbesar di Indonesia.
Aplikasi ini merupakan aplikasi belajar terlengkap untuk segala kesulitan belajar atau permasalahan belajar. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan siswa dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Dilengkapi dengan ribuan bank soal yang kontennya sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Konten yang dimiliki aplikasi Ruang Guru mencakup SD, SMP, dan SMA. Jadi intinya, aplikasi Ruang Guru ini merupakan forum grup obrolan yang para anggotanya dapat berkomunikasi sesama anggota dengan guru untuk membahas sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu Zenius. Zenius ini menyediakan kanal belajar dalam jaringan online untuk siswa SD sampai SMA dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan melalui website Zenius, yaitu zenius.net. Produk yang ditawarkan Zenius dibagi menjadi dua. Yang pertama, website zenius.net yang berisi 74.000 video pembelajaran, 3.400 modul latihan soal, termasuk juga seluruh pembahasan ujian nasional dan berbagai ujian mandiri. Yang kedua yaitu Zenius Prestasi. Ini merupakan produk yang dirancang khusus untuk guru dan sekolah yang dapat dipasang pada jaringan lokal sekolah. Berisi aplikasi yang memudahkan guru untuk merancang proses ujian dengan sangat praktis, mulai dari proses pembuatan soal, pelaksanaan ujian CBT, proses koreksi, dan proses evaluasi, semua bisa diotomasi secara digital dengan menggunakan Zenius Prestasi ini. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak materi ini. Apabila masih kebingungan, silahkan bertanya di forum ya. Sekian.